Selamat pagi anak ibu. Apa kabar? Ya, tentu kabar anak ibu masih tetap semangat kan? Semuanya sehat? Ya, pada hari ini kembali kita belajar pelajaran agama, yaitu pelajaran 2 yang judulnya dampak dosa. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang manusia itu diciptakan dan ditempatkan Tuhan di Taman Eden, dan mereka melakukan dosa, yaitu melanggar perintah Allah, yaitu dengan memakan buah pohon larangan Tuhan. Memakan buah pohon larangan Tuhan. Ya. Jadi anak ibu, Adam dan Hawa ini sudah diusir Tuhan dari Taman Eden, ya. Karena mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Mereka sudah memakan buah pohon larangan Tuhan, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Setelah mereka diusir dari Taman Eden ke daerah bagian timur, yaitu daerah Nod, Adam dan Hawa ini mempunyai anak, yaitu 2 anak laki-laki, ya. 2 anak laki-laki yang diberi nama Kain dan Habel, ya. Kain dan Habel. Kedua anaknya ini dididik dan diasuh oleh Adam dan Hawa, ya. Mereka dibesarkan dan dididik memberi persembahan kepada Tuhan, ya. Pada waktu kecil mereka diajari untuk bagaimana memberikan korban persembahan. Adam dan Hawa memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Setelah Kain dan Habel menjadi dewasa, kalau kamu lihat ya di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, kalau kamu baca, di sini Kain dan Habel ini sudah dewasa. Setelah mereka dewasa, mereka selama ini sudah mencontoh apa yang dilakukan Adam, sehingga setelah itu Adam dan Hawa, si Kain dan Habel ini ya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya. Mereka sudah diberikan tugas oleh ayahnya, ya. Kain, pekerjaan yang disukai Kain adalah bercocok tanam ataupun bertani. Sedangkan Habel, pekerjaan yang disukainya adalah mengembala domba, ya, mengembala domba. Ya, kalau kita lihat. Jadi anak ibu, Kain dan Habel ini mau memberikan persembahan korban bakaran kepada Tuhan dari hasil pekerjaan mereka, ya, dari hasil pekerjaan mereka. Contohnya seperti Kain, dia bercocok tanam gandum, entah ini seperti ini wortel lah, entah kentang lah, entah sayur mayur yang lain, entah semangka, buah-buahan, pokoknya yang ditanam, ya. Sedangkan Habel, dia suka mengembala domba, ya. Mereka ingin mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ya, kita lihat ini gambarnya ya. Nah, ini Kain membawa hasil panennya, sedangkan si Habel membawa hasil dari ternaknya, ya, hasil dari ternaknya. Kalau kita lihat di sini, dia memberikan mana yang paling bagus, yang paling sehat, yang bersih, yang gemuk. Sedangkan Kain mana hasil panennya itu yang tidak bisa dijual, itu yang dipersembahkannya kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat ini ya gambarnya, ya. Ini Kain mempersembahkan hasil panennya, sedangkan Habel mempersembahkan domba yang paling terbaik. Melihat persembahan Kain untuk mengetahui bahwa persembahan mereka itu diterima oleh Tuhan, ini kan korban bakaran, ya. Dilihat dari asap api mereka. Kalau apinya tidak naik, asapnya itu tidak naik ke atas, berarti persembahannya itu tidak diterima oleh Tuhan. Di sini dapat kita lihat asap korban bakaran Kain lari jauh ataupun miring, sedangkan Kain, Habel,
asapnya naik ke atas, berarti persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Melihat persembahan Habel diterima oleh Tuhan, timbullah rasa iri, rasa dengki, rasa cemburu di hati Kain. Sehingga timbullah keinginan yang jahat. Kita lihat di sini, ya. Kain membunuh adiknya Habel. Karena apa? Akibat iri tadi, akibat cemburu tadi, akibat dengki tadi. Sehingga Habel terbunuh dan dia pun mati, anak ibu. Nah, kita lihat di sini, ya, Habel mati, ya. Sedangkan Kain pergi, lari. Pada saat itu Tuhan bertanya kepada Kain, Kain, di manakah adikmu? Apa kata Kain? Saya tidak tahu Tuhan, di mana adikku? Apakah aku penjaga adikku? Ternyata dia sudah bunuh adiknya. Tuhan pun menghukum Kain. Apa katanya? Nah, darah adikmu yang tertumpah ke tanah, ya, akan menjerit, katanya. Jadi kau akan, apapun yang kamu kerjakan dari hasil tanah kau itu, tidak akan memberikan hasil yang baik, katanya kepada si Kain. Kain pun pergi menjadi seorang pengembara. Dia dihukum oleh Tuhan. Apa katanya Tuhan? Kamu akan menjadi seorang pengembara seumur hidupmu. Dan kamu tidak bisa tinggal di satu tempat saja. Kamu akan berpindah-pindah, katanya. Karena itu Kain pun takut. Dia takut dibunuh oleh orang. Apa kata Tuhan kepada Kain? Walaupun Tuhan menghukum Kain, dimanapun Kain berada, Tuhan tetap melindunginya, anak ibu. Nah, dia menjadi seorang pengembara. Dia tidak bisa berdiam diri di satu tempat saja, ya. Kita lihat di sini, ya. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa, ya. Dimanapun Kain, Tuhan, ya, ini datang sinar Tuhan kepada Kain. Dimanapun Kain, tetap dilindungi oleh Tuhan, dia tetap diingatkan Tuhan supaya berbuat baik, ya. Nah, dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Allah. Itulah arti dosa. Mengapa timbul dosa? Timbul dosa akibat iri hati, dengki, amarah, serakah, angkuh, ingin untuk menguasai, dan sebagainya. Inilah yang membuat kita berbuat dosa. Apa dampak dosa itu? Dosa itu berdampak bagi diri sendiri maupun kepada orang lain. Apa dampak bagi orang lain? Kalau kita menyakiti hati orang lain dan mereka merasa sakit, berarti kita sudah melakukan dosa yang kita lakukan itu sudah berdampak kepada orang lain. Apa dampaknya pada diri kita? Kalau kita melakukan dosa, kita merasa dikejar-kejar, rasa bersalah, perasaan tidak tenang, cemas, tidak aman, ya, dan tidak damai. Itulah akibat dari dosa. Jadi anak ibu, dosa adalah tindakan yang melanggar, ya, yang melanggar perintah Tuhan dan firman Allah. Sampai di sini anak ibu sudah mengerti semua. Ibu harap kamu, ya, sudah mengerti. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita, anak ibu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.